Belajar coding dan robotik bagi anak usia dini 4-8 tahun. Kids First Coding. Belajar melalui bermain. Program coding tanpa komputer. Matematika, mencari kubus yang warnanya sama, jumlahnya bertambah dan berkurang, dan penjumlahan. Merakit robot berdasarkan prinsip STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Banyak jenis robot yang bisa dirakit. Robot industri 4.0, pemadam kebakaran, penguin, tikus, dan lain-lain. Persiapan, pengenalan alat atau kit Gigo Kids First Coding. Mari siapkan peralatan yang akan digunakan untuk belajar coding dan robotik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan peralatan coding dan robotik ini. Yang pertama, jagalah robot dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjatuh dan terkena air. Kedua, jagalah kartu lintasan dan kartu coding serta kerangka kartu coding dengan sebaik-baiknya. Jangan ditekuk dan jangan terkena air. Ketiga, mainlah di atas alas yang rata dan kering serta bersih. Pengenalan komponen. Daftar isi komponen dapat dilihat di buku panduan halaman 3 dan 4. Saran, simpanlah komponen-komponen tersebut di dalam plastik kontainer atau kantong plastik zipper. Komponen jenis pertama disebut konektor. Ya, konektor ini terdiri dari beberapa jenis ya, dan berfungsi untuk menghubungkan antar komponen. Komponen berikutnya termasuk dalam jenis rod and gears dan juga ada pack remover. Nah, di sini gears atau roda gigi berfungsi sebagai penggerak komponen lainnya. Kemudian pack remover berfungsi sebagai pengungkit untuk melepaskan konektor dari komponen ataupun melepaskan komponen lainnya. Berikutnya kita akan memasang ini axle, namanya motor axle ini, ukurannya yang paling pendek. Ada beberapa macam axle, ada yang axle 6 cm, ada axle yang 10 cm. Kita gunakan axle yang paling kecil ini. Kita bisa masukkan ke lubang roda gigi. Ya, pas ya, lihat ada 4 sisi, sama juga ini 4 sisi lubang axle-nya. Tinggal masukkan saja sesuai dengan lubangnya ini. Nah, kita paskan lubangnya sehingga bisa masuk. Nah, kita lihat dari sini sudah pas, tinggal didorong ya. Nah, gampang kan? Mau cara mengeluarkannya juga tinggal didorong saja. Nah, oke, sudah. Butuh tenaga sedikit ekstra. Nah, ya, lepas. Atau bisa gunakan juga axle ini bila sudah misalnya sudah didorong sedikit, maka ini ada penahan axle-nya. Kita letakkan yang pengungkit A ini, tinggal tarik. Nah, dengan bantuan si pengungkit ini lebih gampang ya. Oke. Nah, ini ada salah satu konektor juga ya. Konektor yang berwarna dadu ini bisa dipasang ke roda gigi. Kita bisa masukkan ke tengah-tengah bagian belakang dari roda gigi. Nah, kalau ini konektor ini kalau sudah dipasang, rodanya bisa bergerak ya, jadi bisa dinamis, tidak statis. Nah, cara mengeluarkan konektor ini atau melepaskannya, kita bisa dorong dengan tangan seperti ini, bisa keluar, atau bisa juga dengan bantuan si tongkat hitam ini atau axle ya. Kita tolong dia dorong aja seperti begini. Nah, keluar. Gampang kan? Komponen berikutnya termasuk dalam jenis cubes dan frame ya, kubus dan kerangka. Nah, cara merakit komponen kubus ini dapat dilihat
dalam video berikut ini. Cara memasang kubus dengan cara memasukkan ke salah satu lubang yang ada, kemudian diputar ya sampai dia rapat dan presisi seperti ini. Oke. Dan cara melepaskannya juga sama dengan cara diputar. Nah, oke. Berikut ini cara memasang konektor di salah satu lubang. Cukup masukkan seperti ini ya sampai dia sudah masuk, kemudian bisa disambungkan dengan kubus lain konektor ini ya. Nah, bisa lepaskan juga. Nah, sekarang bagaimana cara melepaskan konektor ini dari kubus yang sudah terpasang? Bisa gunakan pengungkit. Pengungkitnya yang A ya, ini ada dua sisi, yang A dan yang B. Nah, gunakan yang A, tinggal masukkan saja supaya tidak mental, jadi ditahan di atasnya sini, kemudian ditarik saja gini. Nah, sudah gampang kan? Berikut ini kita akan memasang mata ya, ceritanya kita akan memasang mata ke salah satu komponen, itu ke kubus. Pasang saja begini ke lubang yang ada. Nah, kemudian bagaimana cara melepaskannya? Kita bisa gunakan pengungkit jenis yang B. Nah, ini ada kodenya B. Ini A, salah satu sisi A, salah satu sisinya lagi B. Ya, kita gunakan yang B. Kita paskan dan kita tahan di atas matanya supaya dia tidak mental. Nah, gampang. Ya. Komponen berikutnya yang sangat penting yaitu robotic base unit. Ya, ini adalah robot yang digunakan untuk bisa membaca program kartu coding dan juga untuk bisa berjalan di atas lintasan robot. Nah, ini robotnya tampak atas dan belakang. Ya, ini kalau dilihat dari tampak atas dan belakang. Tampak belakang kita lihat ada A, simbol play atau simbol yang bentuknya segitiga yang dilingkari. Ini fungsinya untuk menjalankan robot di atas kartu coding dan juga di atas kartu lintasan robot. Ya, jadi tinggal pencet play tersebut, maka robotnya bisa berjalan. Kemudian simbol yang kedua itu yang ada tong sampah, ya seperti tong sampah, atau biasanya kalau dalam komputer itu adalah delete artinya, ya, yang berfungsi untuk menghapus program yang telah dibuat. Jadi misalnya nanti udah buat program, mau dihapus bisa tinggal pencet saja. Namun sebenarnya programnya itu otomatis akan di replace atau akan ditimpa ya apabila ada program baru yang dibuat. Nah, yang kedua itu tampak atasnya kita bisa lihat itu ada speaker yang dapat mengeluarkan suara ya. Nanti bisa diprogram suara-suara dan juga ada lubang-lubang yang dapat digunakan untuk menempatkan komponen-komponen yang akan dipasang. Nah, ini berikutnya kita lihat robot tampak bawah dan depan, ya. Nah, di tampak bawah kelihatan ada yang pertama itu OID sensor. Itu berupa lensa atau kaca, ya, di bagian tengah yang berfungsi untuk membaca kartu coding dan kartu lintasan robot. Ini harus dijaga hati-hati, ya. Kemudian berikutnya itu adalah tombol power yang berfungsi menyalakan mesin. Tombol power ada panahnya, tuh ada tulisan power SW. Kemudian tombol power ini kalau sudah dibuka ya mau main misalnya seharian itu nggak apa-apa, nggak usah matiin tutup mati tutup ya, buka aja terus ya, karena begitu kita matiin nanti si robotnya itu istilahnya mau kalibrasi lagi ya, jadi butuh waktu kurang lebih 45 detik lagi untuk kalibrasi, jadi lebih baik di on kan terus ya. Kemudian yang C ini tempat baterai ya. Ini ada tulisan AA kali 3, kita butuh 3 buah baterai jenis AA ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang D ini adalah roda. Nah, kelihatan ada rodanya ini di kiri dan kanan itu. Di sampingnya si lensa OID sensor itu ada roda yang warna abu-abu ini. Nah, roda ini kadang-kadang kotor karena debu, bisa dibersihkan dengan lap, kain lap yang sedikit ada air. Jangan terlalu basah, tapi basah dikit ya. Diputer-puter rodanya
sambil dilap ya, supaya kadang-kadang dia debuan, dia bisa macet ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tampak depan berupa roda gigi. Nah, roda gigi atau active gear yang dapat mengeluarkan lampu berdasarkan program kartu coding. Ya, gears ini berfungsi untuk dia bisa mengeluarkan lampu, lampunya bisa diprogram, maupun bisa untuk menggerakkan roda gigi. Ya, nanti ada fungsi juga untuk menggerakkan roda gigi. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan dan mengeluarkan baterai. Ya, yang pertama itu untuk memasukkan baterai kita lihat ada tahap pertama itu dengan cara membuka tempat baterainya ini. Ya, setelah dibuka akan kelihatan di tahap keduanya ini. Ya, bisa kelihatan positif negatifnya di mana. Ya, tentu saja yang ada pairnya itu yang negatif. Ya, sisi negatif ditaruh di bagian yang ada pairnya. Kemudian setelah kita letakkan baterai, kita lihat tahap ketiga dan keempat. Jadi ada satu baterai yang di bawah, dua baterai yang di atas. Jadi masukkan jenis AA. Dan lebih bagus disarankan adalah baterai yang rechargeable ya, agar bisa lebih awet. Jadi kalau udah selesai, misalnya baterainya udah habis, bisa dicas kembali ya, atau diisi kembali. Nah, baterai ini sangat berpengaruh. Jika baterainya sudah lemah, nanti robotnya sudah tidak mau jalan. Ya, jadi ada pengaruh pada saat robotnya itu disuruh baca program kartu coding maupun jalan di atas lintasan. Dia seperti nggak mau jalan gitu ya. Itu artinya baterainya itu sudah lemah. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya kalau sudah masukkan baterai kita tinggal tutup aja. Ya, tutup tempat baterainya ini di tahap kelima. Ya. Kemudian tahap ke-6 itu adalah bagaimana cara kita mengeluarkan baterai. Kalau dua baterai yang di atas itu gampang cara keluarinnya, tapi yang di bawah itu butuh pack remover ya. Pack remover yang pengungkit gitu, yang warna kuning yang bisa digunakan untuk mengangkat baterai. Jadi yang bagian positifnya yang di istilahnya congkel gitu ya. Berikut ini adalah komponen berupa kerangka robot ya. Jadi kerangka robot ini bisa digunakan untuk merakit robot sesuai dengan temanya ya. Berikut ini adalah kartu lintasan robot, yaitu kartu yang digunakan untuk robot melintas ya. Jadi kita bisa membuat berbagai macam lapangan robot dari kartu-kartu lintasan robot ini. Ada dua jenis kartu dari segi ukurannya, yaitu yang pertama adalah kartu ukuran 15 x 15 cm, itu sebanyak 16 kartu, dan sebanyak 3 kartu lagi adalah ukuran 15 x 30 cm. Nah, ini kartunya bolak-balik, jadi ada sisi depan, sisi belakang. Ya. Nah, jika masih baru, dia masih ada kerangkanya. Ya, jadi lepaskanlah kartu lintasan robot itu dari kerangka karton dan simpanlah yang rapi. Jangan dilipat dan jangan kena air. Ya. Berikut ini adalah cara menyambung kartu lintasan robot. Ya. Ini ada sisi depan dan sisi belakang dari kartu ini. Jadi, sisi depan ini hanya bisa disambung dengan sisi depan. Ya, jadi depan ketemu depan, belakang ketemu belakang istilahnya. Ya. Kita lihat cara menyambung kartunya ini, kalau sisi depan ketemu sisi depan seperti apa, sisi belakang ketemu sisi belakang seperti apa. Ya. Nah, kalau sisi depan disambung dengan sisi belakang itu nggak bisa, jadi nggak pas ya. Contohnya seperti ini. Nah, ya, jadi nggak bisa. Startnya ada yang start yang sisi depan dan start sisi belakang. Nah, jadi start yang sisi belakang ini bisa disambung dengan yang kartu lintasan yang ada gambar kamar mandinya yang sisi belakang itu. Ya, nah baru bisa. Nah, cara menyambungnya kita lihat video berikut ini. Berikut ini adalah cara memasang kartu lintasan robot. Ya, jadi ini bisa disambung. Caranya adalah dipasang dari
satu sisi atas ke sisi bawah ya, dari atas ke bawah begini ya, jangan dari samping ya, nggak bisa kalau di samping rusak nanti. Jadi dari atas ke bawah seperti ini. Oke. Berikut ini adalah kartu coding ya, kartu yang digunakan untuk memprogram robot agar bisa berjalan di atas kartu lintasan robot. Nah, sarannya adalah susun atau klasifikasikan kartu-kartu coding sesuai dengan kategorinya. Fungsi setiap kartu coding bisa dilihat di buku panduan halaman 60 sampai 61. Karena ini masih baru, apabila masih baru, lepaskanlah kartu-kartu coding ini dari kerangka kartonnya. Ya, jadi lepaskanlah dan susunnya rapi berdasarkan kategori berikut ini. Berikut ini adalah jenis kartu coding utama. Jadi, kartu coding digunakan untuk memprogram yang dasar, atau kita bilang kartu coding dasar atau kartu coding utama. Nanti penggunanya masing-masing akan dijelaskan pada saat pelajaran-pelajaran dalam Kids First Coding. Berikut ini adalah kartu coding lampu dan suara. Jadi kartu coding yang bisa memprogram lampu dan suara. Oke, jadi misal robotnya nanti bisa keluarin lampu, warna apa bisa dipilih, juga bisa mengeluarkan suara seperti apa nanti bisa dipilih. Berikut ini adalah kerangka kartu coding. Jadi untuk menempatkan kartu coding di kerangka ini agar nanti robot bisa memindai atau men-scan kartu coding yang sudah disusun ya. Dan kerangka kartu coding ini bisa disusun beberapa, ya ini maksimal ada 8 kartu. Jadi bisa disambung-sambung. Ini juga harus dijaga, jangan sampai kena air dan jangan di Ini adalah kartu scan khusus program matematika. Jadi ini ada di halaman 64 dan 65 dari buku panduan. Jika kita ingin belajar matematika, kita harus memindai salah satu dari halaman ini. Ya, nanti bisa dilihat caranya pada saat kita belajar matematika menggunakan Kids First Coding. Ini adalah aksesoris ya, jadi digunakan untuk merakit robot. Jadi robot misalnya mau dibuat mobil pemadam kebakaran bisa gunakan aksesoris ini, atau bisa digunakan untuk membuat kucing, untuk membuat api dan lain sebagainya. Silakan lanjut ke video tutorial berikutnya, itu berisi pelajaran 1-8, belajar tentang konsep coding urutan atau sequence.